Tahukah Anda surat panjang dalam Al-Quran yang paling banyak dihafal sama orang Indonesia? Ya, betul. Surat Yasin. Surat Yasin itu lumayan panjang loh. Tapi hampir semua orang Indonesia hafal surat Yasin. Dan boleh percaya boleh tidak, banyak orang yang lebih hafal surat Yasin yang panjang itu daripada surat Tanah. Bahkan ada orang yang lebih hafal surat Yasin yang panjang itu daripada nomor plat motornya yang cuma 4 angka. Itulah keistimewaan surat Yasin. Meskipun begitu, tapi jarang ada orang Indonesia kalau ngimami sholat itu pakai surat Yasin. Karena di satu sisi dia bulat, di sisi yang lain banyak orang yang hafal. Dan dua sisi inilah yang paling sering dihindari sama imam sholat. Jadi para imam itu biasanya kalau pengen gampang, ya pakai surat pendek. Kalau pengen keren, ya pakai surat yang jarang orang hafal. Mengapa banyak banget orang Indonesia yang hafal surat Yasin, padahal itu lumayan panjang? Karena kita masih memiliki tradisi yasinan yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan dalam rutinan tersebut, kalau Anda mengamati, Anda akan menjumpai rata-rata mereka itu nggak pakai teks. Jadi buat Anda sekalian yang pengen amal jariah dengan mencetak buku Yasin, pikirkan ulang. Yasinan itu terdiri dari pemimpin dan jamaah. Dan hafalan antara pemimpin dan jamaah itu beda. Kalau yang jamaah itu biasanya kalau bareng-bareng itu hafal. Tapi kalau sendiri bulat, beda lagi sama yang mimpin. Kalau yang mimpin itu biasanya kalau sendiri itu hafalnya di luar kepala, hafal ketepal. Tapi begitu dia mimpin, nggak fokus sedikit aja, ngelamun sedikit aja, itu bisa buyar kemana-mana, bisa membulat. Karena entah kenapa selalu saja ada 1 atau 2 jamaah itu yang sok hafal, suaranya keras, tapi toksik. Dan itu bisa mendistract pimpinannya. Kadang harusnya sudah sampai wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, malah balik lagi ke subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Atau sebaliknya, harusnya baru di subhanalladzi malah sudah sampai wattakhadhu min dunillah, terus tiba-tiba loh kok cepat. Karena memang banyak yang mirip. Ini wa ayatul lahumul ardul maitatu atau wa ayatul lahumul lail. Ini walau nasya'u latamasna atau walau nasya'u lamasakhna. Itu masih mending di awal-awal ayat. Biasanya jamaah masih nungguin imamnya. Yang susah itu kalau sudah di ujung-ujung ayat. Fa idzahum khamidun ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Karena hubungannya sama ayat setelahnya. Nah, disinilah yang sering terjadi. Bukan bulat, tapi bingung, ragu. Jadi akhirnya imamnya itu diem, pura-pura batuk atau apa, nungguin jamaahnya ada yang nyaut gitu kan. Malah jamaahnya ikut diem, pura-pura lihat genteng. Jadi saran saya buat para pimpinan yasinan yang biasa mimpin yasinan, kalau masih suka terdistract sama jamaahnya, mending pakai teks, bawa buku Yasin. Selain itu biar orang-orang yang nyetak buku Yasin itu loh ada manfaatnya. Kasihan sudah ngedit foto kan. Biar kalau dibaca nanti pahalanya mengalir ke almarhum, malah nggak ada yang baca kan, kasihan.